Oke, jumpa lagi dengan kita. Ini kita lagi kerja malam ya, banyak kerjaan. Setelah beberapa kali custom warna, kita ketemu lagi target pekerjaan seperti gini. Maaf, project pekerjaan seperti ini. Ceritanya ini motor jualan. Terus banyak area yang luka seperti gini. Cuman kalau kita lihati area pada stiker ini masih aman. Jadi belum ada yang terdapat luka pada area stiker. Ngeselnya bagaimana kalau motor? Nah, kita akan coba praktekin di video kali ini. Nanti saya buatkan video sampai dengan ngoplos warnanya ya. Oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan dari kondisi paginya ya. Jadi pagi setelah kita sanding tadi malam, langsung kita tutupi dengan masking tape seperti gini pada bagian yang terdapat stiker ya. Dan selanjutnya akan kita lakukan proses aplikasi epoksi. Dan tipsnya untuk masking tape bagian stiker itu usahakan masking pertama press ya. Ketika epoksi, masking tape-nya kita press sejajar dengan pagar batas dari masking tape-nya. Nanti setelah kita epoksi baru kita potong sedikit agak lebih ke dalam. Untuk aplikasi epoksinya hanya kita lakukan pada media yang terdapat dempul dan juga yang baretnya terlalu dalam. Untuk aplikasi epoksinya ya juga tetap bertahap, jadi nggak langsung sekali tembak langsung basah, enggak. Tetap kita lakukan 2 atau 3 kali tahap, tipis-tipis dulu baru agak menutup, terus di layer terakhir atau berjeda baru kita tutup full. Tujuannya supaya apa? Supaya epoksinya bisa menguap atau tintanya supaya menguap secara berjeda ya, jadi nggak langsung tebel, karena epoksi ini juga bisa popping. Untuk spray gun yang saya gunakan untuk aplikasi epoksi, saya menggunakan spray gun andalan anak bangsa F100. Untuk setelan spray gunnya aplikasi epoksi, teman-teman tentunya sudah paham, nggak perlu saya jelaskan. Intinya ya kita buat semprotan itu supaya fokus pada suatu titik atau pada satu media yang kita tuju saja, supaya over spraynya nggak terlalu banyak. Nanti kalau over spraynya melebar kemana-mana wes bisa rugi miliatan. Yes. Oh iya, untuk mix rasio thinner dengan epoksi, di sini saya epoksinya menggunakan epoksi PU2K produk dari ini kan ya. Untuk mix rasio thinnernya cukup sedikit, paling enggak 4:1:2. Jadi epoksinya relatif kental, makanya kenapa saya menggunakan F100. Untuk aplikasi cairan yang kental seperti gini tetap dimamam, asal jaraknya kita pendekkan atau jarak media dengan spray gun kita dekatkan. Wes, intinya begitu. Dan ini kondisi setelah kita sanding ya, karena epoksinya memang cepat kering, jadi kurang lebih 1 jam itu sudah kita sanding. Untuk sanding kita menggunakan grade amplas ukuran 400. Untuk mode cara sandingnya pakai mode sanding kering, jadi dry sanding, nggak pakai air. Oke, untuk membuat warnanya ada 2 cara alternatif jika kita memakai cat yang sudah ready mix ya, atau cat yang beredar di pasaran. Untuk cara pertama seperti di video ini, jadi menggunakan mutiara merah, magenta, biru, dan juga warna silver serta hitam. Yang cara kedua pakai cara seperti gini, nanti saya jelaskan setelah video ini ya. Oke, jadi ketemunya warna semisal kita pakai cat yang ready mix lo ya, mulai dari mutiara merah, terus magenta. Untuk ungunya saya pakai Jupiter blue atau birunya Jupiter ya. Ini untuk ungunya, karena saya nggak ada tinta untuk cat Nikon yang NC nya. Terus sama tambah silver sedikit, silver yang lembut loh ya, jangan silver yang kasar, hanya untuk supaya daya tutupnya nanti lebih cepat. Nah, seperti ini hasil catnya, langsung kita eksekusi. Oke, ini alternatif lain atau cara kedua, misal teman-teman nggak mau pusing-pusing pakai cat mutiara lembayung ya, jadi teman-teman tinggal cari cat red mica untuk kodenya 1030 produk dari Nikon seperti gini. Untuk bias ke warna violet atau ke ungunya juga tetap bisa menggunakan warna Jupiter blue. Ini semisal untuk cat yang sudah ready mix ya, jadi supaya nggak pusing-pusing. Dan tentunya untuk warna merahnya kita pakai warna magenta. Jadi warna magenta ini sangat penting banget untuk membuat oplos-oplosan macam-macam dengan entah itu mutiara atau warna apa.
pakai magenta ini bahannya. Jadi kalau ada yang jualan magenta, ambil saja, itu pasti kepake. Untuk magenta kodenya dari Nikon ya, magenta 112. Ini penting banget kalau pengen custom warna. Sama Jupiter Blue. Jupiter Blue ini warna standarnya Yamaha ya, biru Yamaha. Ini juga penting kalau pengen buat oplos-oplosan yang cepat atau barbar. Nah, itu cara yang kedua. Dan untuk aplikasi warnanya di layer pertama hanya kita aplikasikan pada media yang terdapat epoksi ya, supaya nanti warnanya cepat nutup. Maklum ini karena catnya NC jadi agak lambat nutup. Untuk mix ratio thinner pada campuran pertama ini saya buat 1 banding kisaran 70% ya di layer pertama. Itu hanya kita aplikasikan pada media yang terdapat epoksinya, dan nanti di layer kedua kita aplikasikan juga pada media tersebut yang terdapat epoksinya, dilebihkan kepada media yang tidak terdapat epoksi atau keseluruhan pada media. Itu cara cepatnya. Karena ini panelnya kecil, kita nggak bisa ngambil cuman setitik aja ya. Lebih gampangnya kita tembak aja sekalian tipis aja pada bagian yang masih catnya masih waras atau masih sehat. Itu lebih gampang. Untuk aplikasi cat di layer yang kedua, ini mix ratio thinner bisa kita tambah sedikit ya, mungkin di kisaran 80%. Untuk spek spray gun di sini saya menggunakan spray gunnya Lekdul Gembus. Jadi seperti di video kemarin, untuk setelan ya tak buka full, kabeh full, dikarenakan apa, ini catnya agak berat ya, karena cat NC. Kecuali setelan angin hanya kita buka 1,5 kurang sedikit. Tapi yang di layer kedua untuk setelan jarum kita tutup sedikit, karena kita hanya ngejar dropletnya supaya agak lembut, karena campuran thinnernya agak banyak, jadi jaraknya kita perjauhkan sedikit, menyeluruh kepada media itu lebih bagus. Setelah selesai aplikasi warnanya, media kita diamkan kurang lebih 3 jaman ya, karena ini emang catnya NC. Usahakan kalau cat NC lapisannya jangan terlalu tebal-tebal, jadi kurang lebih 3 jam itu sudah bisa kita lakukan atau kita aplikasikan clear coat di atasnya. Untuk clear coatnya di sini kita coba lagi pakai 3100 dengan mixing ratio 4:1 thinner. Saya banyak ya, aja 40%. Alasannya kenapa, ini motor jualan, yang penting ketok kelomoh wis Pak ngomis sawen nang motore anyar meneh. Terus muga-muga ndang payu laris. Ya kan, dagangane lek wis laris engko adewe sing tambah seneng. Sesuk ngecatne meneh, dikei murah meneh, ngecatne meneh. Apa gak seneng kamu Tapi yang paling seneng itu tentunya ya mesti teman-teman yang nyimak di channel sini ya. Jadi setiap hari bisa merhatikan terus materi oplosanku, suwi-suwi bakal cat bingung. Enggak, ini bercanda saja. Jadi kalau semisal kita sering dapat pengalaman ngoplos seperti gini, untuk kondisi-kondisi yang terjepit, kondisi terpaksa, itu bisa dimanfaatkan ya. Jadi nggak tergantung terus kepada tukang ngoplos loh. Kasihan tukang ngoplos itu kadang-kadang setiap hari dimarahi terus. Ini derita tukang ngoplos. Salam tukang ngoplos Indonesia, semangat. Oke, ini sebelum ada yang tanya, saya jawab kembali kenapa saya pakai handset lagi. Tak jawab, iki ben kelihatan lebih keren. Sebenarnya saya ini setiap hari telepon, jadi siapapun yang saya perlukan saya telepon. Contohnya seperti aplikasi ngoplos seperti gini ya, saya telepon mesti kepada teman-teman tukang ngoplos. Jadi nanti kurang gimana saya tetap dapat minta masukan, tetap minta masukan daripada mereka. Terus untuk kacamata ini request dari bojo saya, mata saya blolok kakean thinner kalau malam, jadi kowe coba pakai kacamata ben jomblo lo, tangi turu kayak tepe nyetul leng pinggiran. Enggak, ini bercanda saja. Memang seperti itu adanya. Ini bensikin yo di balik layar. Oke, untuk aplikasi clear coat-nya one visit aplikasi wis langsung antem jebret 2 layer. Keuntungannya jika kita one visit aplikasi seperti gini, karakter clearnya ini memang cepat kering ya. Jadi kalau kita pakai flash off malah nanti jerukannya besar-besar. Jadi supaya agak cepat ketulung dengan flat ya, teknik one flat ketek aplikasi sangat membantu.
Untuk spray gun sama seperti kemarin, kita tetap pakai F55 karena panelnya kecil-kecil, full wide open semua kecuali setelan angin kita buka 2 ulir. Dah selesai. Setelah saya pelajari beberapa kali aplikasi untuk 3100 ya, ini seneng aplikasi ketika suhu nggak terlalu panas atau suhu rendah ya. Kalau mau ambil waktu pagi-pagi sekalian setidaknya sudah saat embun, terus kalau sore ya sore sekalian atau malam. Kalau kita cuacanya terlalu panas, aplikasi ini karena flow time-nya cepet ya jeruannya gede-gede. Oke, dapat clearnya seperti gini. Nah, kita lihatkan setelah kering ya, kering pengaplikasian clearnya sore pagi tadi. Ini di sini kering sore, tentunya clearnya cepet kering banget. Sore sudah kayak gini, wes lebih dari layak lah untuk motor jualan. Ini di sini hujan, tetesan air. Nah, seperti gini. Meler ini di bawah kumpul. Yang perlu diperhatikan adalah ketika masking tape stiker ya, usahakan serapi mungkin, tapi ini saya ada yang kecolongan kecil di sini, dia kelihatan putih. Untuk motor jual beli kayak gini sudah lebih dari layak ya, jadi nggak usah perlu kita poles, langsung saja kita kasih. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi teman-teman dan sampai ketemu dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.